Annyeong. Jadi hari ini aku pengen seperti biasa. Ini sebenarnya untuk yang kedua kalinya aku pengen ngomongin buku dan update progress reading challenge tahun 2022, dan alhamdulillah tinggal satu langkah lagi kali ya untuk mencapainya. Sekalian sharing beberapa hal dari buku yang udah aku baca sebelumnya. Aku tuh biasanya kalau misalkan udah selesai baca buku, setiap selesai baca aku akan update di sini kayak gini bentuknya. Ada satu buku yang bener-bener bikin aku kayak, wah ini aku suka banget sama bukunya. Itu buku Laut Bercerita. Itu tuh udah banyak banget yang merekomendasikan dan bilang kalau buku itu tuh bagus, dan ternyata memang benar, ternyata memang bagus banget. Leila Chudori tuh pinter banget gitu masukin hal-hal yang berbau sejarah tapi nggak ngebosenin sama sekali gitu. Sempet kayak nangis dan nggak bisa move on dari buku itu selama berhari-hari. Padahal bacanya cuma 2 hari tapi gagal move onnya berhari-hari, sampai kayak seminggu aku nggak baca buku apa-apa gitu. Dan selanjutnya aku ngasih tahu beberapa buku yang aku baca non fisik. Jadi aku baca di Ipusnas, buku Orang Gagal Osamu Dazai, lalu Sayap-Sayap Patah dari Khalil Gibran, terus Kappa dari Ryunosuke Akutagawa. Orang Gagal ini tuh dark banget, jadi aku nggak rekomendasiin sama sekali untuk kamu yang sedang di posisi down dan lagi kayak punya masalah sama kesehatan mental. Itu aku nggak rekomendasiin sama sekali. Aku tertarik baca itu tuh sebenarnya hanya karena aku nonton anime judulnya Bungo Stray Dogs. Nah di situ tuh ngambil karakter animenya tuh terinspirasi dari para penulis ini gitu. Nah kebetulan aku suka banget sama Osamu Dazai di karakter anime Bungo Stray Dogs itu ya. Aku suka banget sama dia, makanya saat tahu karakternya itu diambil dari orang beneran, penulis beneran gitu, aku langsung interest banget. Oh oke, aku bakalan baca itu. Sebenarnya alasan aku semangat untuk bikin video ini lagi itu adalah dari ketika aku baca buku ini. Jadi saat ini aku lagi baca buku Pak Soekarno. Jadi judulnya tuh Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, ditulis sama Cindy Adams. Itu aku suka banget. Alasan kenapa aku jadi semangat karena aku baca di bagian halaman 46, Bung Karno tuh bilang kayak, kenyataan-kenyataan yang kulihat dalam duniaku yang gelap hanyalah kehampaan dan kemelaratan, sehingga aku memilih masuk ke dalam apa yang dinamakan orang Inggris dunia pemikiran. Buku-buku menjadi sahabatku. Dikelilingi oleh kesadaranku sendiri, aku memperoleh kompensasi untuk menetralkan diskriminasi dan keputusasaan yang terdapat di luar. Dalam lingkungan yang lebih kekal dan suasana kejiwaan, aku mencari kesenanganku. Dan di sanalah aku dapat hidup dan merasa sedikit bahagia. Aku merasa relate saat ini dengan Bapak Soekarno di masa mudanya ya, ini kalau nggak salah ketika dia usia 15 tahunan gitu. Dan rasa relate gimana, karena saat ini aku sedang sering baca buku. Lalu di sini tegaskan kalau beliau Pak Soekarno ini merasa bahwa buku-buku menjadi sahabatnya ketika beliau berada di masa yang di titik rendah gitu loh. Sebenarnya mungkin dikatakan titik terendah enggak sih, karena Pak Soekarno kan mikirin orang lain ya, mikirin rakyat Indonesia yang saat itu tuh belum merdeka gitu kan. Ketika beliau melihat rakyatnya sendiri, maksudnya orang Indonesia itu sendiri yang tinggal di Indonesia kok membungkuk, terus kayak
miskin, susah gitu loh, maksudnya kayak kotor bajunya. Sedangkan Belanda, si kulit putih itu tuh mereka percaya diri, bahkan itu bukan di negaranya gitu. Jadi itulah yang membuat Pak Soekarno tuh merasa bahwa dirinya berada di masa yang sulit gitu. Meskipun beliau bangsawan, tapi beliau sama sekali nggak senang-senang gitu, dan merasa deket banget sama Pak Soekarno. Padahal sebelumnya tuh kayak cuma tahu ya Pak Soekarno adalah orang penting yang tinggal di Indonesia lalu menjadi bapak proklamator gitu. That's it, that's all. Cuma itu. Mungkin dulu sebenarnya lebih inget ya, tapi kan sekarang udah nggak belajar sejarah lagi, jadi kayaknya perlu baca lagi, diulang-ulang lagi supaya ingat. Aku pengen bacain beberapa kutipan yang lain dari buku-buku yang aku baca dan aku catat ya, karena itu sangat merasuk jiwa, sangat aku suka. Jadi kutipan dari Laut Bercerita, kita jangan takut pada gelap. Gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong. Demikian ujarnya. Tapi jangan pernah kita tenggelam pada kekelaman. Kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia. Jangan pernah membiarkan kekelaman menguasai kita. Keren banget ya. Aduh, aku jadi kayak pengen baca lagi deh. Cuma aku nggak sanggup sama nangisnya. Lalu ada lagi. Ini Kinan yang ngomong. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi. Deep banget. Karena sayap-sayap patah banyak, jadi aku akan sebutin satu yang bagus, yang paling aku suka. Berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran, pengorbanan, dan kebahagiaan, pemberontakan, untuk menemukan mana yang lebih luhur dan lebih indah. Namun hingga kini aku telah terpaku hanya pada suatu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan, yang membuat seluruh perilaku kita jadi indah dan terhormat. Itu aku setuju banget. Karena aku nambahin sedikit ya. Ketika kita setia terhadap suatu hal, baik mungkin apa yang kita kerjakan saat ini, atau hubungan yang sedang kita jalani saat ini dengan orang lain, kesetiaan itu adalah gambaran di mana kita bisa mempertahankan rasa percaya orang lain. Kita bertanggung jawab atas kata-kata yang pernah kita ucapkan ke orang tersebut, janji yang pernah kita ucapkan ke orang tersebut gitu. Ketika kita bisa memegangnya, itu berarti adalah kesetiaan, di mana hal itu bikin kita jadi orang yang terhormat. Karena kita memegang janji, kita mempertahankan komitmen, itu gak gampang loh. Apalagi zaman sekarang ya. Terakhir ya, yang aku catat itu dari Kappa. Ada percakapan si peran utama, tokoh utama, sama Kappa tua yang hidup tentram dengan suling dan buku. Ini aku suka sama kata-katanya, sama percakapannya. Ini kata si aku ya. Apakah Anda lebih bahagia dari kapal-kapal lain? Dijawab sama kapanya. Mungkin aku telah tua pada masa mudaku, dan aku muda pada usia tuaku, hingga aku tidak begitu tamak seperti kapal-kapal tua lain. Dan aku tidak menjadi budak nafsu seperti kapal-kapal muda. Setidaknya kehidupanku tentram, kalau bukan berbahagia. Lalu dijawab kan sama si aku tadi. Oh begitu.
Kalau demikian, hal itu pasti akan dapat memberikan ketentraman pikiran. Lalu kata si Kapatua, tidak selalu. Siapapun tidak dapat hidup dengan tentram kalau tidak sehat atau tidak mempunyai uang. Untunglah aku selalu sehat dan mempunyai cukup bekal untuk membiayai keperluan hidupku. Mungkin yang paling utama yang menjadikan aku bahagia ialah aku telah tua sejak aku lahir. Jadi si Kapatua ini tuh usianya tuh kayak mundur gitu loh. Jadi dia awalnya tua dulu, terus lama-lama jadi muda. Aku telah tua sejak aku lahir. Jadi pas dia lahir dia tuh langsung tua. Itu jadi kayak orang tua gitu loh. Makanya si aku ini tuh kaget ketika ngeliat si Kapatua tadi yang dibilang orang-orang si Kapatua dengan suling dan buku, dia ngeliat lah ini kok muda gitu kan. Ternyata ya memang beliau si Kapatua tadi lahirnya dia udah tua duluan dan lama-lama jadi muda gitu. Makanya kata-katanya bijak banget kayak tadi. Mungkin itu sih ya. Oh, sama satu lagi. Jadi aku baca buku Membasuh Luka Pengasuhan. Penulisnya adalah Kang Ulum sama Teh Febrianti. Itu bukunya bagus banget. Meskipun di Goodreads aku nyebutin ada beberapa hal yang terbaca negatif, tapi sebenarnya itu syarat makna. Jadi kayak banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari buku itu, bener-bener banyak, apalagi tentang luka pengasuhan ketika kita masih kecil gitu kan. Ini mungkin bisa disebutnya inner child kali ya. Jadi inner child kita itu yang luka-luka yang terbentuk di masa lalu tanpa sadar digores oleh orang tua kita sendiri, itu bagaimana cara membasuhnya. Nah, di situ di buku Membasuh Luka Pengasuhan tadi dibahas lumayan detail dan diberitahu juga bagaimana cara mengatasinya dari segi Al-Quran. Itu buku pertama yang aku baca tentang mental health tapi dikaitin sama Al-Quran. Jadi adem banget rasanya ketika baca. Dan agak sulit di awal-awal karena namanya buku mendatangkan hikmah dan hidayah ya. Jadinya agak berat bagi yang masih struggle tentang itu. Sebenarnya sangat rekomen buat kamu yang suka baca buku pengembangan diri atau self help book, dan kalau kamu pengen tahu dari sudut pandang Islam tuh kayak gimana, itu bisa dicoba. Alhamdulillah sejauh ini kalau dihitung itu udah 11 buku dari targetnya 12 buku. Yeay. Ini pertama kalinya aku baca buku yang emang bener-bener berderetan tuh banyak gitu. Saling, jadi kayak ini satu buku habis aku lanjut ke buku yang lain. Ini baru pertama kali, dan nggak ada kata terlambat untuk mencoba, dan nggak ada kata terlambat untuk rajin dan mulai baca buku. Apa aja bukunya dari yang kamu suka, aku pun juga sama. Jadi buku-buku yang agak berat kayak salah satunya tadi yang membahas luka pengasuhan, bagiku tuh semua buku self help book, mau yang dikaitin sama agama ataupun enggak, itu bagi aku sendiri itu agak berat, karena emang ketika baca kita harus siap mengosongkan pikiran dan mengosongkan gelas supaya semua makna, ilmu dan sebagainya itu nyampe ke kita gitu. Udah, mungkin gitu aja. Semoga dari video ini ada yang bisa diambil, sekalipun enggak dan membosankan, gak apa-apa. Memang sebenarnya aku membuat video ini khusus didedikasikan untuk aku sendiri, karena aku sebenarnya lagi latihan ngomong, karena udah lama gak ngomong ya. Banyak diem, lebih banyak ngelakuin sesuatu sendiri, paling ngomong juga sama mbakku gitu. Jadi ya ini sekalian ngerasanya tuh kayak lagi perhatikan sama orang lain. Jadi aku akan nganggep ini jadi pelajaran untuk ngomong di depan orang, meskipun gak ada orang nih di depan aku nih.
nggak ada siapa-siapa. Tapi rasanya tuh kayak diliatin, ngerti gak sih, kayak meskipun orangnya nggak ada tapi kalau di depan kamera tuh rasanya kayak diliatin. Nah, aku sedang belajar untuk ngomong lagi setelah sekian lama supaya nggak hilang kemampuan ngomongnya. Aduh, aneh banget. Udah, kayaknya gitu aja. Mungkin aku mau bilang terima kasih bagi kamu yang nonton sampai akhir, bersabar nonton sampai akhir. Karena aku sebetulnya ini adalah rekaman kedua. Sebelumnya aku udah rekaman, jadi hari kemarin tuh aku sempat ngerekam dan gagal karena ternyata headsetnya tuh nggak ada suaranya gitu, jadi nggak kerekam suaranya. Itu sebel banget karena harus ngulang dari awal lagi, dan sama sekali nggak sama. Video ini tuh aku ngerasanya beda banget sama video yang kemarin. Sebenarnya gitu aja sih, udah oke. Aduh, ya udah, makasih untuk yang udah nonton. Aku nggak janji akan ada video berikutnya atau enggak, tapi doakan saja semoga aku masih rajin baca, jadi ada kemungkinan aku bakalan bikin video yang kayak gini lagi gitu. Oke. Dadah, selamat beraktivitas.